Warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat menolak penggusuran tempat tinggal mereka yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim telah menang proses hukum di pengadilan. Aksi penolakan ricuh akibat seorang warga histeris hingga jatuh pingsan. Pada pingsan ini, astagfirullah. Ini yang Seorang ibu rumah tangga pingsan dan warga lainnya histeris mengiringi aksi penolakan penggusuran tempat tinggal di Kebon Sayur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga ini menolak aksi penggusuran hingga terjadi kericuhan. Sejumlah warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat yang akan melakukan pembongkaran di rumah mereka. Lahan yang dihuni warga seluas 22 hektar ini mencakup 2 RW dan 4 RT. Penggusuran ini akan dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatasnamakan Sri Herawati Arifin yang diduga telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Kan ada hubungannya dengan bongkar-membongkar rumah warga. Nah, menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap agar penggusuran rumah mereka dihentikan sementara sampai adanya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa menuntut lahan plasma di Simalungun, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak pengamanan. Kericuhan terjadi saat security PT BSRI, Bridgestone Sumatera Rubber Estate, berupaya mengusir massa dari LSM Lira bersama masyarakat yang akan menanami lahan dengan sejumlah tanaman. Selain menanami singkong, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan jika lahan tersebut sudah habis masa hak guna usaha. Aksi saling dorong terjadi saat pendemo dan pihak security perkebunan berupaya mempertahankan tanaman dan lahannya. Kericuhan mereda saat sejumlah personil kepolisian mengamankan lokasi. Pengunjuk rasa meminta pihak perusahaan memenuhi persyaratan HGU yang telah berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti tuntutan yang terdahulu tentang lahan plasma yang kewajiban oleh pihak Bridgestone yang mana HGU Bridgestone telah berakhir tahun 2022. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan HGU itu diatur peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 yang mana persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan memiliki kewajiban membangun kebun masyarakat. Sementara menurut pihak perkebunan, hak guna usaha mereka sudah diajukan dari 2019 dan saat ini dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Iya, untuk HGU PT Bridgestone sendiri sedang dalam tahap pembaruan, Pak. Sudah sampai ke tahap Kementerian ATR BPN. Kita hanya menunggu persetujuan dari mereka, Pak. 80% lah kalau kita bilang. Tapi memang sudah habis HGU tahun 2020 kemarin. Sudah habis dan sudah diperpanjang. Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan diberikan maksimal waktu 2 tahun setelah HGU habis untuk bisa memperpanjang. Tetapi Bridgestone memperpanjangnya 2 tahun sebelumnya, Pak. Dari 2019 kami sudah berproses untuk pembaruan lagi. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum karena kendala COVID dan lain-lain, Pak. Usai kericuhan, massa mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan tindakan anarkis pihak security. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran pun diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak. Baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat, nomor top, nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD Bogor, Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial. Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran, meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pemirsa, inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Warga merasa kesal lantaran Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Hibis Fantasi. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani melakukan pembongkaran, meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran. Kalau dalam kaitan dengan itu kan dari Kementerian LH, bukan dari Pemprov, bukan dari Pemprov. Selain dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat, lokasi wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang disegel Kementerian Lingkungan Hidup. Penyegelan dilakukan karena proyek lokasi wisata mengakibatkan perusakan lingkungan. Pemprov Jawa Barat mulai membongkar lokasi wisata Puncak yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang di Cisarua. Selain dibongkar, pemerintah juga menyegel proyek lokasi wisata karena mengakibatkan perusakan lingkungan dan melanggar aturan perizinan. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pemprov Jabar sudah berulang kali memberi peringatan hingga upaya pembongkaran namun tidak digubris. Yang ya mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar.
Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi kawasan hutan. Langkah tegas yang dilakukan Pemprov Jabar mendapat dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menko Pangan. Pembongkaran diharapkan bisa membuat kawasan puncak menjadi asri dan memiliki tanah resapan seperti sebelumnya. Dukung penuh yang dilakukan oleh Menteri KLH dan Pak Gubernur ya untuk menertibkan kawasan, karena kawasan ini kan memang kawasan lindung, kemudian kawasan perkebunan yang tidak boleh untuk bangunan seperti ini ya. Ingat dulu siap mantan Menteri Kehutanan kan begini. Itu restoran yang kecil-kecil di pinggirnya dibongkar, apalagi bangunan sebesar ini pas di tengah ya. Artinya ini baru awalan ya, Pak Zulhas? Ya harus ditertibkan. Ini juga cukup buat saya, buat kita untuk memformalisikan bahwa kegiatan ini ikut berkontribusi menimbulkan kematian, menimbulkan bencana yang cukup besar di bagian hilir sana. Sehingga Pak Menko memerintahkan kepada saya untuk melakukan tindakan tegas. Jadi tadi Pak Gubernur menegaskan bahwa ini salah satu bagian dari KSO yang ada di PTPN. Jadi data kita ada 18 KSO di PTPN. 18 KSO di PTPN dengan 33 tenan. Nah, 33 tenan ini saya sudah perintahkan saran Pak Menko untuk disegel semua, tidak ada terkecuali. Diketahui lokasi wisata ini merupakan proyek anak usaha PT Jaswita Jawa Barat yang berada di kawasan Kebun Teh, Cisarua, Kabupaten Bogor. Proyek wisata ini mengantongi izin 4.800 meter persegi, namun pembangunannya mencapai 15.000 meter persegi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Lantas apa pemirsa sebenarnya penyebab banjir di kawasan Jabodetabek dan langkah apa antisipasinya agar tak terulang kembali? Kita sudah tersambung dengan Lili Retno Cahyadiningsih, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Mas Cikas. Ya baik Bu Retno, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Prime. Kalau kita bicara banjir tentu pertanyaannya adalah apa penyebabnya? Ini narasi yang sudah mengemuka di publik adalah karena tanggul. Dari PUPR, apakah memang itu penyebab utamanya, Bu Retno? Oke, memang banjir yang terjadi di Jabodetabek ya, itu terjadi karena di daerah tengah sampai ke hilir Dasiliwung itu terjadi curah hujan yang cukup ekstrim ya. Kalau kita lihat ya, batasan sangat lebat hingga ekstrim itu lebih besar dari 150 mm per hari. Namun yang terjadi di catatan kita di pos curah hujan Kampung Kelapa itu mencapai 358 mm per hari. Jadi ini suka ekstrim ya karena melebihi dari 150. Kemudian pada di pos Perkebunan Gunung Mas itu 167 mm per hari dan di Cilember 113,5 mm per hari. Jadi memang hujannya ini sangat ekstrim ya, sangat lebat dan ekstrim begitu ya. Jadi itu yang menjadikan banjir di kawasan Jabodetabek. Artinya memang tanggul yang ada saat ini tidak cukup mampu untuk menahan debit air yang cukup banyak begitu, bisa dikatakan seperti itu Bu? Iya betul Pak, karena di beberapa tempat ini melebihi dari debit rencana yang ada gitu ya. Namun ya. Oke Bu Retno, tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda. Kami akan segera kembali, tetaplah di iNews Prime.